Inilah fakta dunia dalam sejarah. Pulau Komodo, tempat manusia dan hewan langka hidup berdampingan. Tersembunyi di sudut barat daya Nusantara, terletak di sebuah desa yang memukau dengan keindahan alam dan kekayaan faunanya. Desa Komodo, sebuah tempat yang namanya menggema hingga penjuru dunia, menjadi rumah bagi makhluk purba yang legendaris. Di sini, keajaiban alam dan kearifan lokal berpadu dalam harmoni yang sempurna, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung yang beruntung menjejakkan kakinya di tanah ini. Di tengah landscape pegunungan yang megah, hutan yang lebat, dan pantai yang mempesona, Desa Komodo bukan hanya menyimpan pesona ekowisata yang luar biasa, tetapi juga cerita tentang kebersamaan dan pelestarian yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mari kita jelajahi bersama keunikan dan keindahan Desa Komodo, sebuah destinasi yang mengajak kita untuk menyatu dengan alam, sambil menghargai setiap detik kehadiran sang naga dari timur. Desa Komodo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini terkenal di seluruh dunia karena menjadi rumah bagi salah satu spesies kadal terbesar di dunia, yaitu komodo. Dalam bahasa Latinnya disebutkan Varanus komodoensis. Komodo yang sering disebut sebagai naga hanya dapat ditemukan di beberapa pulau di wilayah ini, termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Flores. Kehadiran komodo menjadikan desa ini sebagai salah satu destinasi ekowisata unggulan di Indonesia. Desa ini memiliki luas wilayah 34.762 km per kubik yang mencakup 35,83% luas Kecamatan Komodo. Jumlah penduduk Desa Komodo pada tahun 2019 sebanyak 1.719 jiwa. Menurut fakta, penduduk asli Pulau Komodo adalah suku Komodo yang telah punah pada tahun 1980-an. Dan kini, penduduk asli di Kabupaten Manggarai Barat, umumnya termasuk Desa Komodo, adalah suku Manggarai, Flores, Bajo, Saluan. Dan saat ini ada pula suku pendatang lainnya seperti Jawa, Bugis, dan suku Bima. Penduduk Desa Komodo sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Mereka hidup berdampingan dengan alam dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Masyarakat desa ini juga dikenal dengan keramah tamahannya dan kearifan lokal yang mereka miliki. Tradisi dan budaya lokal yang masih kuat, seperti upacara adat dan kerajinan tangan, turut memperkaya pengalaman wisatawan yang berkunjung. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Hingga Agustus 2009, di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo. Ditambah dengan pulau lain seperti Pulau Rinca dan Gili Motang, jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 2.500 ekor. Selain komodo, pulau ini juga menyimpan eksotisme flora yang beragam, seperti kayu sepang yang oleh warga sekitar digunakan sebagai obat dan bahan pewarna pakaian. Pulau Komodo bersama dengan Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Gili Motang juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO karena dalam wilayah Taman Nasional Komodo. Desa Komodo memiliki landscape yang memukau dengan kombinasi antara pegunungan, hutan, dan pantai. Keindahan alamnya menarik banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang datang untuk menyaksikan langsung habitat alami Komodo serta menikmati panorama alam yang menakjubkan. Ekosistem di sini sangat kaya dan beragam,
tidak hanya menyajikan fauna unik seperti komodo, tetapi juga flora yang khas dan indah. Terumbu karang di sekitar perairan desa ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penyelam dan pecinta snorkeling. Etnis yang berdiam di daerah ini adalah suku Komodo. Mereka menamakan diri Ata Modo, dan pulau yang mereka diami mereka sebut Tanah Modo. Di tahun 1930-an, dikatakan jumlah mereka adalah sekitar 143 orang. Namun, dalam kurung 47 tahun, yaitu pada tahun 1977, jumlah mereka menjadi 505 jiwa. Kisah sejarah Pulau Komodo. Pada tahun 1910, orang Belanda menamai pulau di sisi selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan julukan Pulau Komodo. Cerita ini berawal dari Letnan Stein van Hensbroek yang mencoba membuktikan laporan pasukan Belanda tentang adanya hewan besar menyerupai naga di pulau tersebut. Stein lantas membunuh seekor komodo tersebut dan membawa dokumentasinya ke Museum and Botanical Garden di Bogor untuk diteliti. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan berbagai organisasi konservasi telah bekerja sama untuk menjaga kelestarian komodo dan habitatnya. Upaya ini melibatkan pendidikan lingkungan, patroli rutin, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem. Wisatawan yang datang ke Desa Komodo diharapkan untuk mematuhi aturan dan panduan yang telah ditetapkan demi menjaga keutuhan alam dan keselamatan komodo. Desa Komodo tidak hanya menawarkan keindahan alam dan keunikan faunanya, tetapi juga menyuguhkan pengalaman budaya yang kaya dan mendalam. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan menunjukkan bahwa keseimbangan antara ekowisata dan konservasi dapat tercapai. Dengan segala daya tariknya, Desa Komodo menjadi simbol keberhasilan dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata di Desa Komodo juga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, peluang usaha bagi masyarakat setempat semakin terbuka lebar. Banyak warga yang mulai terlibat dalam bisnis, penginapan, restoran, dan penyewaan peralatan wisata, seperti kapal dan peralatan menyelam. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memperkuat komunitas dengan memberikan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan baru. Selain itu, pemerintah daerah dan berbagai lembaga non-pemerintah aktif dalam mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan menjadi prioritas untuk memastikan bahwa manfaat dari pariwisata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Desa Komodo juga menjadi contoh penting dalam pendidikan lingkungan dan konservasi. Banyak program edukasi yang dirancang untuk mengajarkan kepada anak-anak dan generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan keanekaragaman hayati. Untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, pengelolaan pariwisata di Desa Komodo menerapkan prinsip-prinsip ekowisata. Ini termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan pembatasan jumlah pengunjung di situs-situs tertentu untuk mengurangi tekanan pada ekosistem. Dengan demikian, pariwisata di desa ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kerjasama internasional juga memainkan peranan penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan Desa Komodo. Banyak organisasi konservasi dari berbagai negara yang berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengawasan terhadap populasi komodo dan ekosistemnya. Kerjasama ini memastikan bahwa upaya pelestarian berbasis ilmiah dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Secara keseluruhan, Desa Komodo merupakan destinasi wisata yang unik dan mengesankan.
menawarkan kombinasi antara keindahan alam, keberagaman hayati, dan kekayaan budaya. Keberhasilan desa ini dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain yang ingin mengelola sumber daya alam mereka dengan bijaksana. Desa Komodo bukan hanya tempat untuk melihat komodo, tetapi juga simbol dari harmoni antara manusia dengan alam, di mana konservasi dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan beriringan. Itulah sekilas fakta sejarah tentang sebuah desa komodo yang memiliki daya tarik tersendiri yang berada di negara tercinta kita, Indonesia. Kalau kamu subscribe, semoga rezeki kamu lancar. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua tentang banyaknya hal keajaiban yang belum terungkap yang ada di bumi ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ikuti terus channel ini supaya tidak ketinggalan dengan fakta sejarah berikutnya.